Justru awalnya nih kalau misalnya bukan suami aku yang nyuruh, kayaknya aku mungkin akan agak maju mundur untuk ikut idol. Dia tuh juga suka bikin video gitu kan. Jadi dia bikin video. Oke. Dia bikin video tentang gimana dia berjuang di situ. Maksudnya aku nggak sendirian berjuang di sini di karantina tuh, dia juga berjuang gitu. Aku dikirim videonya, nangis aku. Cantik, suaranya bagus. Coba kalau belum nikah gitu. Justru salah. Kalau misalnya aku belum nikah, aku belum ada yang ibaratnya Newport sebegininya seperti suamiku, mungkin aku nggak jadi Melis yang hari ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang tamu Pasha Del di Up Entertain. Dan hari ini tentunya teman-teman juga udah nungguin ya, kira-kira siapa lagi sih bintang tamu kita selanjutnya. Dan yang pasti sudah kelihatan banget di kamera itu dengan jelas banget ya. Ada sosok wanita cantik, muda, penuh dengan kreativitas, punya karya yang bagus dan berprestasi ya. Yang sudah kenal siapa namanya? Siapa namanya? Nggak kedengeran. Siapa? Ade Melisa Hart. Wih, kasih tepuk tangan dong buat Melisa. Mana penonton tepuk tangan mana? Oke. Ade Melisa, selamat datang ya. Aduh, di makasih, ruang tamu Pasha Pasha Del Del. ya, Pasha Del. Jadi alhamdulillah setelah berkomunikasi cukup lama ya, Iya. akhirnya Dek Melisa juga bisa, nggak apa-apa saya panggil Dek Mel, Nggak apa-apa apa-apa ya. dong, nggak apa-apa. Berkenan untuk hadir di ruang tamu Pasha Del gitu. Nah, pertanyaan pertama buat Deg-degan. Dek Mel. Saya nggak tahu ya, teman-teman Pasha Adela TV ini kan Pasha Adela TV ya. Oke. Teman-teman Pasha Adela TV itu sudah semuanya tahu tentang Melisa atau memang masih ngeraba, masih pengen tahu, masih pengen nanya Melisa itu siapa, asalnya dari mana, terus kegiatannya apa aja, terus prestasinya di mana aja gitu loh. Boleh nggak sedikit Demel sampaikan ke teman-teman Pasha Adela TV? Demel ini di posisi industri ini orang kenalnya apa sih gitu? Kalau aku sebenarnya kebetulan baru saja menjadi top 4 dari ajang Indonesian Top Idol 4 Special Indonesian Season. Gitu. Tepuk tangan lo, mau jadi orang mau cari 50 besar aja susah loh, ini top 4 loh. Yang di belakang tepuk tangannya kayak pelan-pelan gitu. Oke, terus? Gitu. Terus asal dari Surabaya. Surabaya. Jadi arek Jawa. Arek Jawa Oke. iki ceritane Terus Boleh tahu profesi- Surabaya neng di? Surabaya Timur. Loh, Surabaya Timur sama itu apa? Jawa. Loh ya iya, aku kan jenengku Sigit Purnomo. Oh iya, Sigit Purnomo Jawa. Oke, di mana tadi? Surabaya Timur ya. Surabaya Tepatnya Timur. di Daerah Kenjeran. Kenjeran tuh. Nah, Dekat buat sama teman-teman Bunda, yang Bunda nonton Maya. Pasha Adela TV yang dari Kenjeran nih, ada artisnya di sini ya. Arek Kenjeran. Doain ya, support ya. Amin. Oke. Gitu. Terus? Terus dikenal sebagai apa? Penyanyi pastinya. Oke. Gitu. Sebenarnya baru menetas juga gitu ya. Dan Baru mau netes apa sudah baru netes? baru menetas gitu Baru dari menetas, ajang gitu oke, kan. Jadi oke. mungkin beberapa dari teman-teman barangkali masih ada yang belum tahu gitu Iya, kan iya. gitu. Jadi Dan single masih proses. masih proses. Rencananya kapan untuk singlenya dikeluarkan? Rencananya keluar Prosesnya kan awal- bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Iya. Takutnya teman-teman Pasha Adela TV kelamaan Kelamaan nunggunya gitu nunggunya. loh. Udah Awal bisa dibocorin Oktober. belum ya? Boleh. Awal Awal Oktober, Oktober. oke. Mungkin Judulnya? video ini tayang nggak tahu, ini udah Nanti kita sesuaiin iya. tayangnya. Oke. Oke, apa namanya? Judulnya belum boleh dikasih tahu? Boleh sih kalau ini nanti tayangnya udah rilis. Rilis ya. Apa judulnya? Judulnya Tak Lagi Rindu. Tak Lagi Rindu. Tak Lagi Itu Rindu. apa? Pop atau Pop ballad, ballad ya? pop ballad. Bisa kasih bocoran sedikit refnya belum? Boleh. Boleh, coba gimana refnya? Aduh malu nih. Baik-baik. Jangan Coba. gitu. Refnya deh, boleh deh refnya deh. Bila nanti ku pergi, jangan kau pinta ku kembali, karena ku tak ingin terluka lagi. Cinta tak seperti dulu, yang tersisa hanyalah pilu. Dan kini ku sudah tak lagi rindu. Wih. Kira-kira. Wah, enak banget nih penonton di sini ya. Enak banget bisa dapat bocoran langsung dari single barunya Mel
Ini sih akan tayang setelah kamu rilis aja deh. Iya, Ya, kita akan tayang setelah rilis ya Mas Iya. Usil ya. Kita akan tayangin setelah rilis, jadi biar sekaligus nanti tadi sudah menjadi bentuk promosi dari single Melisa. Judulnya tadi Tak Lagi Tak Rindu. Lagi Rindu. Tak Lagi Rindu, keren banget. Yang Aduh, tulis siapa? makasih, yang tulis Martin. Martin, wih, Martin. top. Setelah lagu Martin, lagu A ya. Wah, ditunggu nih. Ditunggu nih. Oke, Melisa, ini kan Melisa ini boleh dikatakan debutnya ini kan lahir di era industri digital ya. Iya. Menurut Melisa, seperti apa sih era musik digital itu? Apakah lebih mudah untuk Melisa atau sebenarnya malah menjadi sulit karena banyak banget orang yang bisa terjun langsung dengan dengan kompetensi yang dia punya ya. Maksudnya sekarang resource semua orang hampir punya lah katakanlah begitu. Sekarang tuh rekaman bisa sendiri. Iya. Ya. Video klip bisa sendiri. Bikin lagu bisa sendiri, juga. promosiin sendiri, Sendiri jualin juga. sendiri, coba Iya, ya. bener. Nah, menurut Melisa melihat industri ini seperti apa gitu? Sebenarnya kalau Melisa sendiri ngelihatnya sebenarnya plus minus ya. Plus minus. Gitu. Plusnya dulu deh. Plusnya dulu menurut Melisa, karena Melisa ibaratnya berkarya di era musik digital ini, sebenarnya tanda kutip lebih gampang gitu ya. Mungkin Oke. dibanding AA dulu Iya, gitu. iya. Karena sekarang ya seperti yang AA bilang gitu, promosi udah pakai sosial media di mana-mana Oke. gitu kan. Orang-orang lebih gampang tahu dan mengenal gitu, Oke. lebih sering gitu, dan Oke. media promosinya jadi banyak gitu. Oke. Cuman memang minusnya ya semua orang sekarang bisa Semua orang bisa seperti Melisa, jadinya gitu ya? bisa jadi Tuh, penyanyi, coba bisa bayangin. jadi artis, jadi bener-bener pure. Menurut aku ini ya tanda kutip udah rezekinya ada yang ngatur sendiri-sendiri gitu ya, Kak, gitu. Jadi Tapi biar- seberapa yakin Melisa? Aduh, seberapa yakin, harus yakin sih ya, puji Tuhan yakin Harus yakin, gitu. ya. Karena ya Melisa udah melakukan yang terbaik gitu kan, gitu, berusaha yang terbaik, Iya. memberikan musik yang menurut Melisa harusnya bisa dicintai, bisa dinikmati lah oleh masyarakat Indonesia gitu. Karena kalau dulu ya, Dek, dulu itu kan untuk menjadi bintang prosesnya itu dibilang lebih mudah, iya, karena koridornya jelas. Tinggal konsekuensinya diterima apa enggak gitu doang. Gitu deh. Dulu gitu. Jadi dulu kalau mau jadi bintang tuh lu harus ngelewatin jalan ini, nggak ada jalan lain lagi. Lu harus Ya, ini. oh iya benar. Contoh yang paling sederhana, ya lu harus masuk label misalnya Iya, gitu. benar. Nanti label akan ngurusin dari awal sampai A sampai Z lah gitu kasarnya. Nah, kalau sekarang itu kan itu tadi yang Banyak bilang kan caranya, semua orang bisa, nggak perlu label, kasarnya gitu loh. Se-ekstrim itu loh hari ini. Orang nggak perlu, Melisa pun nggak perlu label, bisa gitu loh. Nah, kedua, banyak yang menjadi pertimbangan kalau pada zaman dulu tuh banyak. Dulu kan dilihat good looking apa enggak sih menurut label nih ya biasanya. Good looking apa enggak, suaranya bagus apa enggak. Terus kira-kira dia backgroundnya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kan everyone can do gitu loh. Iya benar. Iya kan? Semua aja mau background apa, mau ya mohon maaf maksudnya tidak bermaksud ini ya. Tidak bermaksud membanding-bandingkan mau good looking apa enggak, mau berantakan apa enggak gitu kan. Semua bisa dilakuin sekarang. Ibaratnya Makanya semua tadi punya- ananya, seberapa yakin kamu dengan semua orang punya kesempatan nih sekarang. Bener, Semua orang iya. punya kesempatan loh. Punya kesempatan Besok yang ada sama lagi. ya. Betul. Iya, bener. Besok ada lagi yang kayak Melisa, ada lagi nih. Besok tiba-tiba dia punya YouTube, udah gue tampil lagi deh gitu. Iya kan? sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang worry pasti ada sih ya. Kayak wah bisa nggak ya gitu. Itu pasti dalam hati nggak bisa dipungkirin, pasti ada gitu. Ngelihat era sekarang yang ya kayaknya sehari tuh udah pasti netes idola baru, entah dia viral bukan di idola TikTok baru kan apa? atau Viral baru gitu ya? viral baru ya. Entah Oke, mungkin terus? viral di TikTok, entah di YouTube gitu kan, tadi ajang pencarian bakat ini, ntar ajang pencarian bakat, sebenarnya banyak banget. Cuman ya Melisa yakin aja dengan yang Melisa punya sekarang, dengan segala sesuatu yang Melisa punya dalam arti karakter, musik, vokal gitu. Ya Melisa yakin harusnya Melisa punya tempat tersendiri di hati orang yang emang ya suka sama Melisa gitu. Nyanyi itu dari kecil? Kecil apa baru, tuh baru seneng? Kecil tuh justru Melisa nggak tahu kalau bisa nyanyi ya. Nggak sadar kalau bisa Nggak nyanyi? sadar. Oke, awalnya gimana tuh? Jadi awalnya tuh guru SD, pas SD tuh keliling kelas kan. Surabaya ya? Surabaya Oke, nih, SD Surabaya nih. Keliling kelas nyari anak-anak yang bisa
nyanyi untuk Oke. diajak paduan suara gitu Oke. ceritanya. Ah. Terus cuma disuruh nyanyi bintang kecil doang, Ah. bintang kecil gitu kan. Terus mungkin kok anak ini on tempo, terus nadanya dia pas gitu. Akhirnya Melisa kepilih jadi anggota paduan suara. Oke. Dan hal itu terulang lagi SMP, SMA dipilih lagi. Jalan terus. Oke. Terus ada satu momen temennya Melisa yang sebagai lead singer, kalau Oke. kita paduan suara kan ada lead Oke, singernya gitu kan, oke. Kak. Berhalangan hadir gitu. Oke. Jadi ini kayaknya udah jalan Tuhan Iya, juga nih iya, ah iya, gitu. iya, oke. Berhalangan hadir sama apa sih konduktornya, Melisa dipilih. Kamu deh Melisa gantiin gitu karena kebetulan sopran. Gantiin. Waduh, Melisa masih grogi gitu kan, wah bisa nyanyi nggak? Abis Melisa nyanyi di situ udah seluruh sekolah, terus guru, director semua pokoknya ini bisa nyanyi nih kamu gitu. Dari situ mulai, hah, masa sih suara aku enak gitu. Ikutan Idol Masih tahun gak pede 2012 ya? Masih gak pede. Sudah ikut ada 2012? 2012 tapi nggak lolos gitu. Oh, mungkin belum mateng. Belum mateng. Oke. Masih beda 2012 itu berarti apa? SMA apa? SMA 3 oke. kalau nggak salah. Nah, terus kok tiba-tiba jadi nomor 4 itu yang keberapa kali ikut Nah, Idol? untungnya tuh Kan 12 ke 2021 itu kan Jauh ya? 9 tahun ya? Jauh ya? Maksudnya apakah 13 nyoba lagi, 14 nyoba lagi, 15 nyoba apa gimana? enggak justru ibaratnya nih kedua kali Melisa mencoba dan ya Tuhan kasih jalan ternyata sampai top 4 yang kedua. Kenapa? Ini gitu. Kok sepercaya diri itu? Kayaknya gue udah mateng, kayaknya gue bakal apa gimana? Sebenarnya bukan gitu sih, cuman ada rasa gini kan, Melisa kan juga umurnya udah nggak muda banget gitu. Oh, masa? Iya. Masa nggak muda? Gila, cantik begini nggak muda? Ah, gimana sih maksudnya? Ya pokoknya pada Saya belum saat nanya usia loh, ini yang ngomong sendiri loh. Ya, saya belum nanya usia loh, padahal nanti kita lihat teman-teman di Pasien TV akan nebak ini kira-kira usia Mel ini berapa ya? Masa ya katanya masih udah muda tua? sih Oh, masih muda. Oke. Cuman maksudnya pada saat Idol kemarin Melisa tuh udah kesempatan terakhir ikut, intinya gitu. Oke. Mikirnya Udah gitu kesempatan ya. terakhir ikut karena kalau tahun depan udah nggak bisa lagi. Oke. Nah akhirnya ikut. Melisa tuh takut ada perasaan nyesel gitu loh, Oke. gitu karena pada tahun-tahun sebelumnya tuh masih tahunnya Maria, ada Maria Simorangkir, tahunnya Lyodra tuh Melisa sempat mau ikut, udah Oke. daftar, udah lolos gitu, Oke. tinggal datang aja tapi nggak datang karena Oke. berhalangan lah gitu. Oke. Ada hal Oke. yang harus didahulukan dulu Oke. dibanding itu pada saat itu. Jadi Melisa nggak mau nyesel karena tiap perasaan Melisa pada saat itu nih ya, misalnya tahunnya Lyodra gitu, kan Melisa nggak ikut, terus Melisa lihat ada Lyodra, ada Tiara, aduh harusnya Melisa ada di situ ya gitu. Nah itu perasaan itu menyakitkan gitu. Jadi nggak mau tahun ini harus kesempatan ini harus Melisa pakai dengan baik. Akhirnya ternyata benar gitu. Maksudnya jadi Dapat top top 4. 4 gitu. Artinya kalau udah kayak gitu nggak mungkin lagi ikut ini lagi ya? Udah Ajang nggak adu bakat mungkin. udah kan? Udah nggak mungkin. Udah paling top lah Indonesian Idol lah, mau ngapain lagi kan? Waduh, Masa mau amin. nyari-nyari lagi yang lain Waduh, gitu kan? iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong, kasih tepuk tangan dong. Oke, kembali ke yang tadi Ananya tuh penasaran. Sejauh apa sih, setinggi apa sih cita-cita Mel di industri musik ini? Apa sih yang ada dalam pikiran Mel tuh? Gue pengen seperti, kalau andai kata alat ukurnya tuh artis diva kita hari ini, pengen seperti siapa sih? Misalnya apa sih yang pengen dicapai gitu? Kalau tolak ukurnya dari artis yang di Yang misalnya Indonesia anggaplah ya, kalau biar lebih mudah kan? Pingin banget bisa kayak Kak Raisa, Teh Ocha, gitu. Yang maksudnya apalagi Teh Kamu Ocha. ngeliat mereka punya apa? Kalau menurut aku nih, kalau mau jadi penyanyi atau public figure tuh kan nggak cuma nyanyi doang gitu Iya, kan. Banyak banget faktor-faktor lain yang akhirnya menjadikan seseorang tuh bintang gitu. Oke. Jadi aku ngeliat kalau kayak Teh Ocha, kayak Kak Raisa gitu, mereka bukan cuma suaranya aja bagus gitu. Obviously ya, kalau namanya Teh Ocha, Kak Raisa suaranya udah nggak perlu dipertanyakan lagi, pasti bagus gitu. Tapi dari karakternya, kalau ketemu tuh ada auranya, kayak ketemu AA. Wah, masa sih? Iya. Belum mandi loh padahal. Ini padahal belum mandi loh. Maksudnya kelihatan kacamatanya apa gimana? Enggak, ada auranya Oh, gitu. ada Kalau auranya. ketemu bintang tuh kayak Oke. bikin minder Ada gitu beda loh. lah Ah. gitu ya, Iya, ada oke. bedanya kayak ini nyapa nggak ya Iya, gitu, iya, gitu oke, kayak ada oke. auranya sendiri. Terus kalau aku lihat juga kadang kalau jadi penyanyi dar gitu kan mungkin akan gampang, tapi mempertahankan bisa sampai Betul. legend, sampai diva, sampai itu yang menurut aku susah banget gitu. Ah. Jadi aku mengadore banget gitu. Kalau kayak Ocha, Raisa, atau mungkin agak
melebar lagi ada Titi DJ Nah, misalnya, iya. ada Mami Krisdayanti. Titi, Itu kan Mami segudang Cantik. prestasi ya. Kayak Krisdayanti itu dengan ajang apa Asia ASEAN bagus dan lain sebagainya itu kan luar biasa gitu loh. Maksudnya kalau nanti akan ada ajang adu bakat internasional, Melisa masih mau ikut lagi apa? Kan kalau Indonesia udah dapat nih, udah top 4 nih di seluruh Indonesia Nggak loh. tahu bisa apa enggak ya? Hah? Nggak tahu bisa nggak? Nggak, andai Kalau kata udah masih ikut ada ajang gitu, gitu. bisa lah. Kan ada internasional apa? Ada American Idol misalnya, kenapa enggak? Kan bisa saja. Iya. Kan kalau Indonesia ini kan Indonesian Idol nih, udah dapat nih nomor 4. Kan nggak ada larangan dong. Kalau kayak gitu masih pengen apa? Enggak, udah cukup deh gue di sini gue ini aja. Kayaknya kalau dalam posisi yang sekarang sebenarnya lebih pingin berkarya sih. Langsung berkarya ya. Langsung berkarya gitu. Karena kalau ajang lagi Melisa udah ibaratnya udah apa ya? Udah nggak kurang-kurang lah ikut ajang Oh, gitu ya? Iya, kalau bilang Udah veteran ngerasa, ajang udah enough lah ya. udah ya. enough, udah sering banget gitu. Jadi Oke. kalau ngerasain ajang tuh udah ngerasain mentalnya, downnya apanya udah cukup gitu. Jadi mending sekarang berkarya aja gitu. Oke. Apakah single kamu yang tak lagi rindu itu sudah kamu banget atau kayaknya gue masih pengen lagu yang kayak gini loh, kayak gini. Menurut aku sih udah aku banget ya. Kalau dari aku nih, kalau dari aku Maksudnya yang menyanyi ya. dari konsep musiknya segala udah kamu banget. Harusnya kamu kayak iya, gitu ya? karena aku ngobrol juga Kak, ke produser gitu. Aku pingin musiknya gini gitu. Karena kalau aku tuh sebenarnya agak-agak Korea gitu kan, gitu. Suka nyanyi lagu Korea, suka denger lagu Korea. Pop-up gitu. drama gitu lah ya. Nah, gitu Oke, terus? jadi ada stringnya dan segala macamnya tuh sebenarnya requestan aku juga dan puji Tuhan dikabulkan. Oke, artinya kamu tidak berani keluar dari zona aman kamu atau gimana? Berani sih sebenarnya. Apakah warna musik lain kamu nggak bisa atau nggak mau? Oh bisa dong Bisa. Waduh ngomongnya kayak pede banget bisa dong gitu. Bisa. Nggak, tapi bener soalnya kalau selama di Idol kan sebenarnya justru Melisa bukan yang lagu single ini, bukan yang kayak gini, benar-benar pop Indo banget kan. Nyanyinya tuh yang lagu di persimpangan dilema, seberapa pantas gitu. Cuman mungkin Seberapa karena pantas ini tuh maksudnya seberapa pantas Salon Seven? Sheila Seven, tapi dibuat tetap versi Melisa. Oh, oke, gitu. oke. Cuman menurut Melisa untuk single debut ini kan pengenalan tuh, pengenalan untuk orang-orang supaya tahu Melisa ini musiknya kayak apa, suaranya kayak apa gitu. Jadi Melisa pingin kasih lihat sisi ini gitu, bahwa Melisa tuh penyanyi yang kalau di Idol tuh disebutnya lembut, mengenakan lagu gitu. Jadi emang ya Melisa banget gitu lah. Udah yakin ya, pokoknya aku Harus mainnya yakin gitu. gitu. Kalau lagu-lagu ngebeat berani nggak? Berani juga sih Berani juga ya? Berani juga. Justru waktu di Idol tuh Melisa belum dapat kesempatan nyanyi lagu Pit, cuman sekali doang. Oke. Di minggu Melisa pulang. Teman-teman pas Adela TV, ini tadi Dekmel tuh ngomong kalau dia itu Korea banget katanya. Nah sementara Adi penonton drama Korea. Iya. Nah sekarang kita takut lupa nih, Jadi mendingan tagih sekarang deh. Kira-kira sepotong lagu Korea, kalau memang buktiin kamu tuh Korea banget, yang Descendant of the Sun. Descendant of the Sun. Yang soundtracknya apa aja deh? Ada This Love ya. Yeah. Bentar coba searching dulu. Liriknya dulu Ya, deh. kita akan bukti ini benar-benar Melisa yang Korea banget atau Melisa yang ngaku-ngaku Korea tapi nggak bisa nyanyi Korea gitu. Tentunya dengan bahasa Korea ya, bener ya? Iya, dengan bahasa Korea dong. Ada tuh juga suka tuh lagu apa ya? Ada ini aku juga suka lagunya. Yang jadi soundtracknya tuh yang setiap pas adegan sedih tuh lagu itu tuh. Juga nonton Iya, nonton. Waduh, Sampai ternyata K-popers Cuman juga kalau saya nih. jadi kepala sekolahnya ya kalau yang cerita Korea anak sekolah saya jadi kepala sekolah gitu. Bentar, Kak. Coba. Apa judulnya ya? Nih. This Love ya. This Love coba. Sambil baca lirik ya. Takut coba. salah, Coba. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내가 너 하나로 모든 시간반이 Hello가 보니야 사랑해요 고마워요 다
따뜻하게 나를 안아줘 사랑 때문에 나는 살 수 있어. Ya. Ya. Waduh. Waduh. Aku pengen banget loh, keren pengen nih. banget nonton kalau ada konser di Descendant of the Sun soundtracknya. Aku mungkin orang Pingin pertama banget. yang akan nonton, bener. Oh, sesuka Karena menurut itu saya ya, tuh ternyata. lagu itu soundtrack sama filmnya tuh pas banget, tau nggak deh? Emang, ah. Maksudnya aktornya, aktrisnya, terus kok bisa, kan jarang ada drama series yang sesuai dengan lagunya. Kadang-kadang Iya, lagunya iya, kemana, iya. adegannya gimana gitu kan. Tapi lagu-lagu drakor tuh emang bagus-bagus juga sih ya. Tapi baru denger live tadi. Tapi kok malah lebih bagus dari yang asli? Aduh. Ini gimana nih? Teman-teman? Aduh tersayang. Jangan-jangan Jangan-jangan dia yang nyanyi. nyanyi. Oke. Demel, apa namanya? Nah, ini mohon maaf nih ya, jangan tersinggung ya. Oh enggak. Teman-teman Pasya Del TV mungkin penasaran. Demel ini masih single apa enggak? Punya pacar apa sudah berkeluarga? Gitu. Ini sebenarnya ada cerita lucu. Coba kita dengerin cerita lucunya Jadi, gimana. Pada saat awal-awal Melisa ikutan idol, Oke. diam aja gitu. Maksudnya Melisa tuh diam aja. Maksudnya ya, halo nama saya Melisa, saya bla 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 gitu. Nggak mungkin. Jadi Melisa cuma kenalin profesi gitu-gitu doang gitu. Berjalan, terus pada saat satu live show, tiba-tiba Bang Judika. Jadi Bang Jud itu tiba-tiba ngomong, wah Melisa nih, saya nyanyi di nikahannya gitu. Jadi Melisa ini posisi sebenarnya udah nikah. Tapi beneran, maksudnya Judika nyanyi di nikahan? Beneran waktu itu. Memang karena sudah kenal atau memang waktu itu sengaja ngundang Judika? Sebenarnya udah kenal beberapa kali ketemu gitu. Akhirnya Karena di idol itu. enggak, Oh. kan itu sebelum idol lah. Oh, Kejadiannya sebelum justru idol? sebelum idol. Oh. Jadi Melisa udah beberapa kan Melisa wedding Nikah itu singer. sebelum idol ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Jadi kan Tapi Melisa memang- wedding singer di Surabaya. Jadi Oke. beberapa kali ketemu, Bang Judika kan sering event di Surabaya. Oke. Jadi sering ketemu. Jadi paling enggak udah kenal Melisa. Oh, iya, kayak iya, oke, gitu. oke. Jadi Terus? akhirnya aku DM, Ah. Bang Jud, aku ntar bakal merit nih gitu. Dateng Pengen deh dong. pengen undang Bang Jud gitu. Akhirnya kesampean lah karena aku juga suka banget sama Bang Jud suaranya. Akhirnya kebuka deh gitu loh. Iya, akhirnya Oke. kebuka sama Bang Jud. Oke. Kan aku diem-diem aja gitu kan, gitu. Terus? Tapi tiba Bang Jud bilang, jedar gitu. Akhirnya semuanya tahu aku. Semuanya tahu aku nikah gitu. Soalnya kalau orang di sini kan kadang kalau ngelihat orang udah berkeluarga kan kayak gimana gitu. Apalagi kan aku lagi di ajang gitu kan. Jadi awalnya diem-diem aja lah. Maksudnya bukan menutupin, cuman diem-diem aja deh gitu. Suami aku yang bilang kayak yaudah diem-diem aja gitu, jalanin aja gitu. Ternyata udah tahu semua. Nah, ini menarik nih. Cuma mungkin ada yang belum tahu juga kali ya. Ya, ini menarik nih. Bagaimana pendapat seorang Mel di saat ternyata memang pribadi kamu sudah diketahui oleh publik gitu, misalnya bahwa oh ternyata sudah nikah atau apa gitu. Menurut kamu pengaruh apa enggak sih? Awalnya sih pengaruh. Misalnya? Nah, misalnya kalau misalnya awal-awal mereka pada belum tahu. Karena status ya maksudnya? Iya, gitu? karena status ya. Oh. Kalau awal-awalnya mereka belum tahu ya udah support aku aja gitu kan. Misalnya suaranya bagus banget apa gitu kan, kalau misalnya kita lihat komen-komen netizen gitu. Oke. Tapi pada saat pas udah tahu, udah mulai nih muncul nih. Cantik sih, suaranya enak sih, tapi malas udah nikah gitu. Itu mah netizen kayak gitu tuh ngaco tuh, nggak boleh kayak gitu ya. Terus? Iya, ada aja gitu gitu. Banyak banget malah. Maksudnya kalimatnya tuh beda-beda. Tapi ya. kamu terganggu nggak dengan itu? Awalnya mungkin karena aku belum biasa ya, gitu kan. Belum biasa awalnya agak sedih sedikit sih. Maksudnya apakah kemampuanku bernyanyi dan karakter aku akhirnya ibaratnya Seolah-olah terhambat lah. terhambat oleh Status misalnya. ini gitu kan. Karena orang-orang kayak males udah nikah gini loh. Padahal sebenarnya mau nikah atau enggak kan sama aja gitu menurut aku gitu. Ya awalnya sih agak-agak. Itu kira-kira kapan? Sebulan lalu? 6 bulan yang lalu? Setahun yang lalu? Itu pas awal-awal idol sih. Awal-awalnya berarti Jadi awal pas tahun udah ini? live show, Oh, pas udah spektak gitu, itu bulan apa ya berarti ya? Kayaknya apa Januari apa? Desember ya Januari. pokoknya tahun kayaknya. 2021 lah Iya, ya. pokoknya. Berarti kurang lebih ada 7 bulan lah ya, 6-7 bulan yang lalu ya. Dan Demel meskipun awal-awalnya masih agak-agak
rungsing. Apa tuh rungsing? Rungsing tuh kumahnya, maksudnya rungsing tuh kayak mau tidur nggak bisa tidur gimana sih, kayak Iya, ke kanan iya, ke iya, kiri iya, ke kanan iya, mikir iya. mikir enggak, mau tidur mau merem nggak bisa gitu. Rungsing kayak gitu. Apa riwuh gitu loh, Iya, gimana ya? Kalau bahasa Jawanya apa itu? Apa ya? Apa ya? Kalau tapi oke. Nggak tahu. eh apakah AA bisa ngomong kalau salah satu bukti atau hasil yang didapetin sama Mel hari ini termasuk menjadi top 4 itu berkat dukungan suami? Oh, banget. Banget. Kalau itu aku bisa dengan lantang bilang banget. Banget. Oke, Gitu. Jadi, kasih dong bocorannya apa sih? oh banyak banget. Misalnya suami karena Mel capek dengan ajang dan lain sebagainya nih, yang masak pagi-pagi suami misalnya gitu, yang nyiapin baju suami misalnya, yang nganterin suami, apa sih bentuk totalitas suami mendukung seorang Melisa sampai jadi top 4 tuh apa sih? Justru awalnya nih, kalau misalnya bukan suami aku yang nyuruh, kayaknya aku mungkin akan agak maju mundur untuk ikut idol gitu. Karena pada saat itu aku mikirnya aku udah nikah gitu kan, kayak masih possible nggak sih untuk ibaratnya ngejar mimpi gitu kan. Tapi dia yang support, dia yang ikut aja gitu. Dia yang dorong habis-habisan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selama aku di sana, dia tuh nggak cuma aku yang berjuang gitu. Jadi kita selalu berjuang bersama, karena dia di Surabaya kan. Di Surabaya dia juga bantuin banyak banget untuk voting, dalam arti bantuin promosi, bikin selebaran gitu, bikin kaos buat fanbase aku, bikin baliho buat ditaruh di toko-toko kecil di Surabaya, biar orang-orang tahu bahwa ada anak Surabaya yang lagi ikutan mewakili Surabaya di Idol gitu. Jadi banyak banget gitu. Terus pada saat itu pernah 1 minggu aku pas lagi down banget, dia tuh juga suka bikin video gitu kan. Jadi dia bikin video, dia bikin video tentang gimana dia berjuang di situ. Maksudnya aku nggak sendirian berjuang di sini di karantina, tuh dia juga berjuang gitu. Aku dikirim videonya, nangis aku. Kamu mau cerita dia, aku yang mau nangis. Terus gitu. Jadi kalau misalnya banyak netizen yang misalnya ibaratnya coba kalau belum nikah gitu kan, banyak yang gitu kan, cantik, suaranya bagus, coba kalau belum nikah gitu. Justru salah. Kalau misalnya aku belum nikah, aku belum ada yang ibaratnya Newport sebegininya seperti suamiku, mungkin aku nggak jadi Melis yang hari ini gitu. Belum tentu nyampe ke sini. Belum ya? tentu nyampe ke titik ini. Kasih tepuk tangan dong buat gitu. suaminya. Ngomong-ngomong, kok malam ini suaminya nggak diajak, kenapa? Karena dia malu. Malu dia ada di sini. Padahal ada di sini. Tapi dia malu katanya. Ya, jadi teman-teman tadi saya nanya sengaja aja, iseng aja. Siapa tahu mungkin di sana teman-teman tuh ya, Pasya TV ada yang belum tahu kalau Mbak Melisa ini sudah berkeluarga, tapi belum punya putra belum ya. Masih tunggu dulu, tahan dulu ya. Ya, gitu. Doain lah teman-teman ya. Maksudnya memang belum. Memang belum. Maksudnya memang iya. Whisker. Tapi doain lah, mudah-mudahan keluarganya ya, bahasa formalnya tuh senantiasa dalam lindungan Tuhan. Gitu ya, dimurahkan rezekinya gitu. All the best lah buat keluarga. Amin. Nah, ini ada pertanyaan yang saya sudah simpan dari tadi. Apa nih? Ya. Ini mengganggu sih enggak ya, cuman penasaran pengen tahu aja. Ini Melisa memang kalau ngejawab WA itu 2 hari. Ini teman-teman ya, ini karena saya sebagai yang punya Pasya TV, ya pasti kan saya selalu sama teman-teman calon narasumber tuh, calon tamu kita kan pasti saya WA atau saya DM, misalnya Mbak, Mas, Om, Kak. Iya. Itu dibalas baru 2 hari. Sesibuk ini baru top 4 loh. Ini kalau dia top 1 ini gimana ceritanya nih? Coba itu saya pengen tahu nih. Nih kok bisa 2 hari ngebalasnya tuh? Enggak, jadi aku tuh kan ada kan orang yang tipenya tuh mungkin nggak terlalu Nggak terlalu gadget lah. Iya, bukan terlalu gadget ya, bukan orang yang chat person gitu loh. Oke. Nah, kayak kemarin kan telepon kan, sempet kan telepon, mungkin karena aku lama balasnya telepon. Ini orang kenapa lama banget telepon langsung, aku langsung angkat. Tapi kalau chat itu aku bukan anak yang chat banget gitu loh. Jadi terkadang nih dalam hati, misalnya nih bilang, Mel gini bisa ya gitu, aku tuh udah baca dari luar, aku kayak cuma jawab dalam hati gitu, iya bisa. Kok jawab dalam hati? Ini kayak lagunya Ungu itu loh, Cinta Dalam Hati, gimana ceritanya? Gitu. Terus, tapi kok jawab dalam hati? Emang bisa ya? Berarti lain kali terus kalau suami WA gitu juga jawab dalam hati juga? telepon biasanya dia juga tuh. Iya. Ini 2 hari loh? Aduh, maaf ya maaf. Jadi ceritanya apa sih? Awal chatnya apa sih tuh? Apa ya? Ya lupa deh.
Oh kan AA DM. Abis Itu DM pertama kan? Terus DM, WA kan? abis itu WA. Heeh. WA AA bilang, ini nomornya AA kalau nggak salah gitu. Nah itu Melisa nggak balas-balas kayaknya itu kan. 2 hari bro. Ini orang hidup gak ya? Enggak, soalnya kan kita, mohon maaf ya, maksudnya kita kan ngatur nih, mau ngatur schedule, ini takutnya dia Melisa bisanya kapan, segala macam. Tapi akhirnya A juga jadi bodo amat gitu loh. Tapi tiba-tiba WA kan, A jadi kan tanggal 10 gitu-gitu. Iya Dek. Nah itu lumayan tuh alhamdulillah. Mungkin lagi rezeki tuh ya. Dibalas juga, iya oke sampai besok. Saya bilang, ya Allah. Lupa Saya Melisa bilang sama manajer padahal udah ntar tanggal 10 jam segini Melisa podcast sama AA gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh dalam hati, oh ya ini udah fix nih jadwalnya gitu. Tapi ternyata pas buka, lah belum balas AA gitu. Jadi jawabnya cuma dalam hati, aduh dibuka lagi. Ini fan, lihat di sini fan. Nih suaminya nih. Nih ya. Nih, selamat malam Dek. Ini dengan salah nih. Pasya maaf Melisa baru balas. Nih Monday, dia baru jawab terus nih bro. Gila. Terus ini lagi nih. Pasya maaf Melisa baru. Oke deh tanggal 3. Dia dari Tuesday baru balas lagi yesterday kemarin. ini ya mohon maaf ya. AA tuh WA teman-teman yang ini ya, yang sudah seusia AA lah teman-teman. Itu WA AA belum nyampe mereka udah balas. Aduh sakit Loh, rata-rata tapi anak-anak Gen Z tuh gitu. Gitu ya? Terus Anak-anak maksud kamu milenial tua gitu. Anak-anak milenial tuh gitu. Ini fakta loh bro. Ya. Tahu nggak sekarang ada ini bisa shadow reading gitu. Apalagi tuh shadow reading. Tuh kan, nggak tahu kan. Gaptek loh. Misalnya gini, tuh kan ada chat. Dibuka gini aja tuh ditahan. Tuh bisa lihat. Oh, tanpa harus dibuka. Lupa balas, gitu. Itu cuma di handphone doang, itu bisa apa? Ini bisa juga? Bisa juga, Ini juga bisa ya? Bisa juga dong, Tapi aduh. Maaf ya, maaf, Aduh, kalau itu gaptek. Tuh gini-gini tuh kalau bukan istri yang beliin saya juga nggak akan beli. Kalau tuh cukup, yang penting bisa telepon, bisa SMS, sebenarnya udah cukup gitu. Cuma karena memang zamannya kan, katanya tadi generasi apa Z ya? Gen Z gitu ya. Oke. Milenial ceritanya. Iya. Aduh maaf ya, ntar aku diserbu nih sama penonton. Jadi teman-teman Pasya TV, mau temannya Mel, mau guru-gurunya Mel, mau keluarganya Mel, kalau dia WA balasnya lama, ya udah pahamin aja dia udah buka-bukaan nih di tapi Pasya benar TV. semua keluarga aku, semua teman-teman aku pada tahu gitu. Kalau chat Melisa lama balesnya, makanya kalau yang paham banget terus gimana komunikasinya apa dong? Langsung telepon kalau emang perlu penting gitu misalnya. Gitu jadi langsung telepon. Gini gitu. Aku pasti langsung balas kalau telepon gitu. Tapi kalau chat tuh aku langsung balas apa langsung jawab? Langsung jawab maksudnya Terus? Tuh kalau chat ini aja tuh kayak kayak aku bukan nggak suka chat anaknya gitu. Jadi kalau chat tuh kayak mendingan telepon. Tuh gitu. teman-teman, keluarga, teman segala macam tuh kalau yang punya keperluan atau punya kepentingan, kalau DM belum dibalas, WA belum dibalas, jangan kecewa, memang tipikalnya seperti. Jadi kita harus respect juga sama orang yang punya tipe seperti. Tapi saya jujur aja, 42 tahun hidup di dunia ini baru ini ketemu orang ngejawab selain menteri loh teman-teman, menteri aja tuh ngejawab langsung. Gitu loh kalau kita WA Pak Menteri gini. Kan Melisa jawab dalam hati. Iya, jawab. Dalam hati ya. Kasih tepuk tangan dong buat Melisa. Luar biasa. Demel, doain ya. Doain mudah-mudahan karirnya jalan, terus apa yang disukain dipengenin di industri ini mudah-mudahan bisa dicapai. Amin. Pokoknya jangan kapok, pesannya AA bukan sok tua ya. Iya. Kuncinya di industri ini cuman sabar tapi terus bergerak. Jadi bukan hanya modal sabar. Ya udah sabar deh, tunggu aja nanti. Siapa tahu aja nggak bisa begitu. Sabar tapi terus bergerak, bergaulah dengan positif, ya kan, dengan kawan-kawan yang menurut kamu bisa membawa kebaikan ke depan. Saya kira itu. Jadi sekali lagi teman-teman Pasya TV, thank you banget. Jangan lupa untuk dengerin lagunya Melisa. Itu pakai Melisa Hart atau Melisa Hart? Melisa Hart dengan judul Tak Lagi Rindu yang sudah ada di digital platform, ya. Dek, ingetin ya, ini tayangnya nanti pas rilis, nanti ingetin juga ya. Oh nanti balas kalau dia nanti ingetin. Iya. Ini udah rilis yang saya balas 2 hari ya. Oh iya. Jangan dong.
Gitu loh. Sukses terus buat Melisa. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Pasya Del TV? Ya paling itu, jangan lupa untuk dengerin single perdana aku yang judulnya Tak Lagi Rindu di semua digital platform. Semoga suka. Dan makasih buat AA juga udah undang Melisa ke sini gitu. Pas di DM sama AA, jujur Melisa gemeteran. Ini diajakin Pasya gitu. Jadi makasih banget udah undang Melisa ke sini. Kita support nih industri musik kita Indonesia harus lebih baik lagi, harus lebih bergairah lagi, harus lebih dinamis lagi ya. Sukses terus buat Melisa Art ya. Makasih banyak, salam buat keluarga ya. Salam buat suami tercinta ya yang ada di sini. Bye bye. Sampai ketemu lagi di ruang tamu Pasya Del.